Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk seluruh pemirsa podcast Gapura Berita. Berjumpa lagi dengan saya Iman Nurman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, Bapak Hari Trisantosa APMM. Bapak Kadis Damang? Alhamdulillah, Kang Iman. Baik, bagaimana ini kegiatannya Pak Kadis sekarang ini? Masih sibuk dengan literasi mungkin ya? Ya, alhamdulillah masih sibuk dengan literasi di Sumedang. Gimana Kang Iman, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak ketemu ya Pak Kadis ya? Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Baik Pak Kadis, untuk program selanjutnya mungkin bisa dibahas kepada pemirsa podcast Gapura Berita. Ini tentang program kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan. Seperti apa nih program kerja Pak Kadis? Tentunya program kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan, khususnya perpustakaan ini, kita punya indikator utamanya. Ada dua, bagaimana meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca. Betul. Sehingga program-program tersebut ya, indeks pembangunan literasi masyarakat, bagaimana kita kunjungan masyarakat datang ke perpustakaan, bagaimana buku-bukunya, ya, dan untuk tingkat kegemaran membaca tentunya bagaimana kita masyarakat pelajar bisa membaca dengan baik dan tentunya sering datang untuk berkunjung ke sini. Kalau tidak saya salah Pak Kadis, ini Dinas Arsip juga telah mengadakan program untuk membaca gratis atau mobil membaca, itu membaca keliling juga ada? Ada, untuk perpustakaan keliling juga ada, untuk kecamatan yang terjauh, untuk SMP, SMA, dan anak-anak SD juga. Betul. Kita sesuai dengan jadwal yang di kita ataupun dari mereka mengirim surat untuk kita kunjungi. Oke, baik. Selanjutnya Pak Kadis, ini banyak orang nih yang masih menganggap bahwa perpustakaan itu identik dengan sepi, lalu kemudian tempat yang istilahnya membosankan nih Pak Kadis. Bagaimana nih menyiasati itu? Ya, kita dikatakan sepi karena mungkin kan saat membaca itu memang harus hening biar suasananya ini. Tetapi sekarang dengan inovasi kita, termasuk gedung layanan kita yang sudah semakin membaik, ada AC, ada WiFi, ya. Kita juga buka layanan 7 hari ya, seminggu kita buka terus. Sabtu Minggu kita buka. Bahkan kita sampai malam, sampai jam 9 malam. Alhamdulillah dulu setahun kemarin pas kita buka Sabtu Minggu atau sampai malam hanya 1-2, tapi sekarang di Sabtu Minggu itu sudah sampai 100 orang yang hadir. Nah ini juga biasa, kunjungan anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa itu alhamdulillah luar biasa sekarang. Minimal 150 per hari, kalau ada kunjungan sampai dengan 300. 300 per hari, luar biasa ya. Pak Kadis, yang sering banyak dicari sumber literasi oleh pembaca apa? Buku-buku apa sebetulnya? Ya beragam, banyak yang novel, ya ada juga yang memang mahasiswa lagi kuliah itu literatur ya. Ada yang filsafat, ada, ini banyak ragamnya ya. Jadi mereka meminjam buku, membaca buku di sini, bahkan ada yang mengerjakan tugas di sini. Ya. Karena free wifi tadi ya. Bahkan ada juga yang kemarin belajar mau masuk perguruan tinggi atau mau masuk CPNS itu belajar gitu ya. Belajar di sini ada. Memang sumbernya sudah lengkap ya? Ya, alhamdulillah mulai dilengkapi. Selain buku-buku konvensional juga mungkin ada buku digital ya di sini? Ya, ada buku digitalnya juga di e-book di e-literasi Sumedang, Sumedang. Siap Pak Kadis. Baik Pak Kadis, sekarang kan yang viral itu tentang MBG nih Pak Kadis nih. Wah, ada menarik. Nah itu ada slogan katanya MBG juga, Dinas Arsip dan Perpustakaan juga punya MBG. Apa nih? Dijelaskan monggo Pak Kadis. MBG kita ada selain programnya itu membaca buku gratis, membaca biar ganteng atau gelis, membaca di sini biar bisa gogoleran. Luar biasa. Membaca juga bisa jadi jenius. Wah, gitu. Luar biasa. Jadi pemirsa podcast ya, bahwa MBG itu adalah plesetan mungkinnya dari
membaca buku gratis, membaca buku biar ganteng, membaca buku biar jenius, dan membaca buku bisa bari gogoleran. Luar biasa ya. Ini baik Pak Kadis. Selanjutnya mungkin bagaimana nih menghadapi anak-anak yang lebih akrab dengan gadget nih sekarang nggak bisa dilepasin. Seperti apa siasat Dinas Arsip dan Perpustakaan itu? Ya tentunya ke depan ya kita akan memberikan suatu program, tapi ini masih dalam tahap rancangan ya. Jadi harapannya kemarin kita lihat di kawan satu kita itu ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendongeng. Nah, dengan mendongeng ini, bercerita ini di waktu malam itu ada yang pernah ketemu di sini 2 minggu, dalam waktu 2 minggu sampai 2 bulan itu anaknya itu meminjam buku lagi, diceritain satu cerita, terus besoknya 1 minggu berikutnya pingin lagi, akhirnya jadi pelanggan tetap dan dia minta diceritain. Nah ini di salah satu sisi yang lain ada seorang ibu-ibu ya, seorang guru juga memberikan dongeng atau membaca nyaring ke anaknya tiap malam. Hasilnya di umur 3 tahun 4 tahun anak seusianya dia sudah bisa membaca, bahkan lebih aktif dari yang lainnya. Nah ini dengan penelitian seperti itu mudah-mudahan ke depan kita bisa ada rencana dongeng Sumedang Malam. Dongeng Sumedang Malam. Ya, nanti biasa. Artinya dengan gadget tadi matikan HP, nyalakan cerita. Sehingga anak-anak bisa mendengarkan, dan tentunya ini program yang tidak mudah yang nanti kita sedang persiapkan untuk ke depan sehingga generasi anak-anak sekarang bisa lebih tumbuh lebih baik menuju 2045 Indonesia Emas. Betul. Nah, untuk gimana nih caranya Pak Kadis, misalkan ada orang tua nih yang mau pinjam buku-buku dongeng ke sini, apakah seperti apa teknisnya nih nanti? Ya, nanti silakan dengan hanya pakai NIK, nomor induk kependudukan, kita bisa mendaftar. Kalau anaknya sebenarnya bisa juga kan sudah ada kartu identitas anak. Yang penting ada NIK atau orang tuanya, nanti bisa ke pelayanan mendaftar secara online atau datang offline ke sini, nanti bisa ada sudah terdaftar dan bisa meminjam banyak buku gratis ya. Gratis sekali lagi, anak-anak di sini tidak ada yang membayar, dan silakan, bukunya juga banyak, anak-anak bercerita sehingga ini ada kedekatan. Ini kan tidak hanya di depan sudah ada olah fisik ya di sana ya. Nah, olah pikir atau olah otaknya bisa dengan keluarga datang ke sini dengan anaknya bisa sambil belajar membaca. Siap Pak Kadis. Baik Pak Kadis, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih siapa yang paling berperan nih dalam membangun generasi budaya membaca nih? Ya tentunya kita Dinas Arsip Perpustakaan, tidak hanya kita ya. Kalau kita hanya satu dinas yang ini, tetapi kita harus keseluruhan berkolaborasi ya. Ada kalau dinas pendidikan ya lewat pelajarnya ya, mahasiswa nanti di perkuliahan kampusnya untuk ini, dan juga banyak tumbuh taman baca masyarakat yang ikut membantu, juga termasuk orang tua ya untuk bisa membiasakan, karena kita juga mengeluarkan Gumelis tahun kemarinnya, gerakan membaca 15 menit sehari. Gumelis itu di tiap sekolah sudah diterapkan? Kita diharapkan kemarin. Kita kemarin baru penerapannya di Dinas Arsip dulu, di Dinas dulu, nanti untuk ASN dulu. Kalau ke depan kita akan lebih luas lagi ke masyarakat. Jadi setiap pagi kalau sambil datang 5 menit baca, siang nanti 5 menit, sore 5 menit, dibiasakan sehingga kedepannya tentunya gerakan membaca 15 menit sehari ini bisa tumbuh. Karena di tahun berikutnya ini, saya bulan depan ini kemarin, karena ini sudah 1 tahun, kita akan meningkat menjadi Gumasep. Gumasep, apa itu? Gerakan membaca setengah jam per hari. Waduh, luar biasa gerakan. Nanti tahun berikutnya ganti lagi. Jadi apa? Jadi read-a-thon. Wih. Read-a-thon kan dari kata read sama aton-ton itu maraton. Ya. Kalau maraton larinya kan 42 kilo. Betul. Nah ini kita dekatkan 45. Jadi read-a-thon adalah membaca 45 menit.
Sehari. Jadi ada tahapannya dari kumulis 15 menit, gumasep setengah jam, dan readathon 45 menit sehari. Nanti kedepannya harapannya mudah-mudahan ya sabulan sabuku gitu membaca. Sabu ya, itu ditunggu ya, sabulan sabuku. Iya, itu nanti di 3 tahun 4 tahun mendatang setelah melampaui kegiatan yang tingkatan ini. Nah ini Pak Kadis, sekarang kan di bulan Oktober kalau tidak salah ada bulan bahasa nih, mungkin ada program dari Dinas Arsip. Ya tentunya nanti kita bersama-sama dengan pustakawan yang ada, karena memang pustakawan kita terbatas, cuma ada 2, baru PNS kemarin ya, sehingga kedepannya tentunya dengan bulan bahasa kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kolaborasi dengan yang lain kaitan dengan mungkin bahasa Indonesia, juga bahasa Sunda, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain, sehingga kedepannya anak-anak pelajar kita, masyarakat kita bisa lebih memahami di bulan bahasa tersebut. Betul. Yang terdekat katanya Pak Kadis di bulan Agustus ya ada lomba video konten itu, bagaimana tuh? Oh iya, kita sudah menyampaikan bahwa melalui IG ada lomba video konten kreator. Ini ditunggu teman-teman yang belum mendaftar ya. Nanti kalau masih sedikit kita akan perpanjang. Tentunya harapannya bisa lebih banyak yang ikut serta supaya ya tentunya literasi kita melalui konten-konten video ini bisa tersampaikan dengan baik. Betul. Ya, jadi anak-anak muda yang punya kreativitas, ayo segera daftar. Termasuk juga untuk anak SMP SMA itu ada lomba menulis. Oh, lomba menulis. Iya. Cerpen atau apa menulis? Menulis cerpen ya. Cerpen di ya, situ. Nanti tentunya untuk anak SMP, SMA hadiahnya menarik juga tuh. Apa tuh hadiahnya Pak Kadis? Hadiahnya berupa uang ya, kurang lebih ada jutaan lah. Luar biasa ya. Pendaftarannya gratis mungkin? Gratis semuanya di sini. Semua serba gratis ya di sini ya, alhamdulillah. Baik Pak Kadis, untuk pertanyaan terakhir mungkin harapan Bapak untuk generasi ke depan ya, terutama untuk meningkatkan literasi, seperti apa Pak harapannya Pak? Ya tentunya kepada generasi muda, generasi yang mulai dari usia dini, bahwa literasi itu dimulai dari usia dini ya. Kadang ibu-ibu kita kalau lagi hamil itu kan juga mendengarkan musik gitu ya. Makanya sering mendengar ataupun lantunan ayat Al-Quran didengerin seperti itu, sehingga menggerakkan jabang bayi itu ya. Termasuk juga musik-musik yang lain. Nah dari situ setelah lahir nanti kita ada mendongeng ya. Terus kedepannya juga kita ada pendidikan usia dini, sehingga terus meningkat, harus step by step gitu dengan mendongeng. Nanti dia lama-lama mencintai buku, senang buku, sehingga kedepannya bisa lebih gemar membaca, sehingga literasi meningkat. Karena memang harus dari awal sehingga disiplin itu kan 4 dipaksa, terpaksa, terasa, dan menjadi kebiasaan. Dan mudah-mudahan saya tambah satu lagi menjadi karakter bangsa. Luar biasa ya. Baik pemirsa podcast Gapura Berita, yang berikut tadi saya sudah wawancara dengan Bapak Kadis Arsip dan Perpustakaan. Yang menarik ini yang masih terngiang-ngiang itu tentang MBG ya. Mari baca gratis ya, dengan membaca hari ini akan memimpin masa depan ya. Nah mungkin itu saja Pak Kadis perbincangan yang sangat singkat ini ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang Pak Kadis tadi sampaikan sampai kepada masyarakat, dan intinya lebih meningkatkan literasi budaya membaca khususnya di Kabupaten Sumedang Pak Kadis ya. Baik pemirsa di rumah, saya Iman Nurman bersama kru yang bertugas pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam literasi. Gini ya. Salam literasi Sumedang Simpati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.